Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Sistem Multimedia. Di pertemuan 10 kali ini kita akan membahas terkait materi audio. Berikut merupakan materi yang akan kita bahas pada hari ini, di mana kita akan membahas mengenai pengertian audio, jenis-jenis audio, jenis format audio, dan juga fungsi media audio untuk beberapa bidang. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengertian audio, di mana audio adalah suara yang dihasilkan dari getaran yang dilakukan oleh sebuah benda. Jadi ketika benda bergetar, ini akan memancarkan frekuensi. Sehingga kalau di sini disampaikan ya, agar bisa ditangkap oleh panca indera manusia, ini harus memiliki kekuatan minimal 20 kali per detik. Jika jumlahnya kurang dari 20 kali per detik, maka tidak akan bisa didengar oleh panca indera manusia. Ya, jadi kayak seperti kapas yang jatuh ke lantai gitu ya, di mana dia tidak memiliki getaran yang kuat ya 20 kali per detik, maka kita tidak akan bisa mendengar ketika kapas tersebut jatuh dari atas. Kemudian banyaknya getaran yang dihasilkan oleh sebuah benda ini akan diukur dalam satuan hertz. Ya, di mana secara umum manusia ini bisa mendengar suara yang memiliki ukuran antara 20 Hz hingga 20 kHz. Ya, jadi satuan getaran ini disebut sebagai hertz. Sedangkan media audio adalah perangkat yang digunakan untuk mengirimkan getaran suara agar bisa lebih mudah tersampaikan secara lebih baik. Nah, media audio ini dapat digunakan sebagai sarana menyampaikan informasi yang lebih komunikatif dan menarik. Penggunaan media audio saat ini banyak dipilih karena mampu menyampaikan informasi secara lebih detail dan jelas. Kemudian jenis-jenis audio ini dikategorikan berdasarkan media yang sering digunakan. Sarana komunikasi tersebut akan menghasilkan kualitas audio yang berbeda. Jadi semakin baik kualitas audionya, kemudian semakin baik jenis audionya juga gitu ya, kemudian semakin baik media yang digunakan, maka hasil penyampaian dari audio yang akan diberikan kepada si penerima ini akan menjadi semakin baik. Nah, ada yang namanya audio response, di mana audio response adalah suara output yang dihasilkan oleh sebuah perangkat komputer setelah menanggapi sebuah aksi tertentu. Contohnya ketika proses permintaan nomor telepon dilakukan. Ya, jadi seperti ketika kita akan menelpon, ini sebenarnya tidak langsung diterima oleh receiver. Ya, tapi ada aksi yang harus dilakukan. Ya, melalui operator dulu, kemudian baru bisa diterima oleh si receiver atau si penerima. Kemudian namanya audio visual. Audio visual adalah seperangkat sound system yang sudah dilengkapi dengan tampilan gambar. Nah, biasanya sarana ini digunakan untuk menyampaikan informasi dengan cara presentasi. Jenis audio ini cukup populer karena dianggap sangat menarik dan mampu memberikan informasi dengan lebih jelas dan informatif. Dengan begitu, orang tidak akan mudah bosan ketika mengakses informasi tersebut. Ya, karena kalau hanya dengan audio, ini terkadang memberikan rasa bosan atau tidak menarik. Tapi kalau ditambah dengan visual, ini memberikan sensasi yang berbeda ketika hanya dengan mendengar saja. Karena visual ini biasanya akan lebih menarik oleh user atau pengguna. Nah, ada juga audio streaming.
Istilah audio streaming ini biasanya digunakan untuk mendengarkan suara melalui sambungan internet secara langsung. Nah, ada beberapa contoh format audio yang termasuk dalam kategori audio streaming, yaitu Real Audio atau RAM, Winamp, atau MPEG-3, dan Liquid Radio. Nah, audio streaming ini memungkinkan audio bisa didengar secara real time. Pada saat audio disebarkan, maka saat itu pula pengguna bisa menerimanya. Kemudian jenis dari format audio. Terdapat beberapa jenis format audio yang umumnya dikenal oleh masyarakat luas. Setiap ekstensi audio ini memiliki format dan fungsi yang berbeda. Untuk bisa membedakannya, kita akan bisa melihat beberapa jenis format audio yang biasa digunakan. Yang pertama adalah AAC atau Advanced Audio Coding, di mana ACC merupakan format standar yang digunakan untuk MPEG. Kualitas yang dihadirkan oleh format tersebut sangat baik, meskipun memiliki bitrate yang rendah. Nah, salah satu aplikasi yang menggunakan format ini adalah iTunes. Toko musik online tersebut menyediakan berbagai jenis audio yang bisa diakses oleh pengguna melalui perangkat iOS. Kemudian ada yang namanya MPEG-3, MPEG dan Audio Layer 3. MPEG-3 ini adalah merupakan format audio yang sangat populer dalam dunia musik digital. Hal tersebut terjadi karena audio dengan format MPEG-3 memiliki ukuran yang lebih kecil namun memiliki kualitas yang bagus. MPEG-3 ini dikembangkan oleh Fraunhofer Institute yang memiliki ukuran bitrate sekitar 128 KB per second. Format audio ini bisa didengar melalui berbagai media seperti HP, PC, dan lain sebagainya. Kemudian ada format WMA atau Windows Media Audio. Format audio yang satu ini paling disukai oleh banyak vendor musik online karena sudah dilengkapi dengan DRM, di mana fitur tersebut bisa digunakan untuk mencegah terjadinya pembajakan musik. Nah, ini fitur yang paling penting ya, karena ini untuk mengatur masalah hak cipta. Selain itu, kualitas yang dihasilkan oleh format WMA ini jauh lebih bagus dengan format audio yang lainnya. Kemudian WAV. WAV ini merupakan format audio standar yang terdapat pada Windows. Awalnya, jenis format audio ini digunakan untuk menjembatani proses konversi audio ke format yang lainnya. Namun, seiring perkembangan zaman, saat ini pengguna bisa langsung mengkonversikannya ke format yang diinginkan. Jenis format audio yang saat ini jarang digunakan karena memiliki ukuran yang cukup besar. Kemudian OGG4Bis, ini adalah salah satu format audio yang gratis dan bisa diakses oleh umum. Keunggulan dari format ini terletak pada kualitas audionya yang menawan meskipun memiliki bitrate yang cukup rendah. Kemudian ada fungsi dari media audio untuk beberapa bidang. Ya, jadi kalau di sini disampaikan ya bahwa fungsi utama pengguna media audio ini adalah sebagai sarana menyampaikan informasi yang lebih jelas. Selain itu, media audio juga digunakan sebagai sarana komunikasi yang lebih efektif. Nah, di sini akan disampaikan mengenai fungsi media audio lebih luas di beberapa bidang. Ya, yang pertama adalah fungsi sosial. Biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi yang berkaitan erat dengan kehidupan sosial masyarakat pada umumnya. Dengan adanya sarana tersebut, maka orang bisa memperluas pergaulan serta memahami mengenai adat istiadat dari sebuah wilayah. Media tersebut digunakan untuk bisa memahami cara bergaul yang tepat agar mampu memiliki hubungan sosial yang baik dan akrab. Yang kedua adalah fungsi edukatif. Jadi kita bisa menyampaikan informasi yang mampu memberikan pengaruh terhadap bidang pendidikan dan membuat masyarakat mampu berpikir secara lebih kritis.
Selain itu, audio juga memberikan pengalaman yang berfungsi untuk mengembangkan pemikiran orang. Dengan adanya sarana media audio ini, orang bisa memperluas wawasan dan juga pola pikir secara lebih baik. Kemudian fungsi budaya. Memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi pada kehidupan manusia seiring perkembangan zaman. Dengan begitu, maka unsur budaya ini bisa terus dijaga serta dilestarikan untuk jangka panjang. Sarana media ini bisa dianggap sebagai seni budaya yang menarik untuk diketahui dan dipelajari. Hal tersebut akan membuat orang menjadi tertarik untuk mengetahuinya. Kemudian fungsi ekonomis. Media audio ini juga bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi yang lebih efisien, misalkan untuk media pendidikan, presentasi, dan lain sebagainya. Penggunaan media tersebut mampu menekan waktu dan biaya. Nah, ketika membuat pemakaian biaya dan waktu yang lebih sedikit, tapi tanpa mengurangi efektivitas untuk mencapai tujuan. Kemudian manfaat media audio adalah untuk memberikan beberapa poin penting gitu ya di dalam meningkatkan produktivitas manusia. Mungkin kita akan bisa lihat sebagai berikut. Nah, bisa mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan juga daya indera, memperjelas penyampaian pesan agar tidak terlalu membosankan, mendorong rasa keingintahuan pengguna terhadap sebuah informasi karena audio memiliki sifat menarik, sehingga memicu rasa penasaran dari berbagai pihak, terutama bagi anak-anak. Kemudian bisa memberikan sarana komunikasi yang lebih efektif dan menarik, mempermudah penyampaian informasi agar terlihat lebih jelas dan menghindari terjadi kesalahpahaman pengertian. Sistem pembelajaran yang menggunakan media audio ini akan lebih mudah diserap dan dimengerti oleh kebanyakan. Tidak membosankan dan bisa memiliki sifat yang cukup bervariatif. Baik, terima kasih atas atensi yang sudah diberikan oleh rekan-rekan semua. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini bisa memberikan pencerahan dan juga meningkatkan kognitif kalian terkait sistem multimedia. Baik, sampai berjumpa kembali.